Apa itu CRISPR? CRISPR atau Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats adalah teknologi revolusioner yang memungkinkan para ilmuwan untuk mengedit DNA dengan presisi tinggi, seperti menggunakan gunting molekuler yang sangat canggih. Bayangkan jika Anda bisa mengedit dokumen di komputer dengan mencari kata tertentu dan menggantinya. Nah, CRISPR bekerja dengan cara yang mirip, tetapi pada level DNA. Sejarah dan penemuan CRISPR. CRISPR sebenarnya adalah sistem pertahanan alami yang ditemukan pada bakteri. Para ilmuwan menemukan bahwa bakteri menggunakan sistem ini untuk melindungi diri dari virus yang menyerang. Ketika virus menyerang bakteri, bakteri akan mengingat DNA virus tersebut dan menyimpannya dalam bentuk potongan-potongan kecil yang disebut CRISPR. Jika virus yang sama menyerang lagi, bakteri akan mengenali DNA virus tersebut dan mengirimkan tentara molekuler bernama Cas atau CRISPR-associated proteins untuk memotong dan menghancurkan DNA virus. Sistem ini seperti sistem keamanan biologis yang sangat canggih. Bagaimana CRISPR bekerja? Pertama ada pengenalan target. CRISPR menggunakan molekul RNA panduan atau guide RNA yang dirancang khusus untuk mengenali sequence DNA target yang ingin diedit. RNA panduan ini berfungsi seperti GPS molekuler yang mencari alamat spesifik dalam genom yang sangat luas. Kedua, pemotongan DNA. Setelah menemukan target protein Cas9 yang paling umum digunakan, akan bertindak seperti gunting molekuler yang memotong kedua untai DNA pada lokasi yang tepat. Pemotongan ini sangat presisi, hanya terjadi pada lokasi yang diinginkan. Ketiga, perbaikan atau penggantian. Setelah DNA dipotong, sel akan mencoba memperbaiki kerusakan tersebut. Para ilmuwan dapat memanfaatkan proses perbaikan alami ini untuk menghapus gen yang bermasalah, menambahkan gen baru, atau memperbaiki mutasi genetik. Nah, CRISPR ini benar-benar membuka peluang besar dalam berbagai aspek kehidupan lo. Di bidang kedokteran misalnya, CRISPR memungkinkan kita untuk mengobati penyakit genetik yang sebelumnya dianggap tidak bisa disembuhkan. Contohnya penyakit seperti anemia sel sabit, hemofilia, dan distrofi otot. Itu bisa diperbaiki dengan cara mengoreksi mutasi genetik yang jadi penyebabnya. Selain itu, CRISPR juga bisa digunakan untuk terapi kanker, yaitu dengan memodifikasi sel-sel kekebalan tubuh supaya lebih efektif melawan sel kanker. Teknik ini dikenal dengan nama terapi sel CAR-T. Tidak hanya itu, dengan mengedit DNA pada embrio, CRISPR juga punya potensi untuk mencegah penyakit genetik diturunkan ke generasi berikutnya. Di bidang pertanian, CRISPR juga sangat bermanfaat. Kita bisa menciptakan tanaman yang lebih unggul, seperti tanaman yang tahan hama, sehingga tidak perlu lagi menggunakan pestisida secara berlebihan. Selain itu, kita juga bisa meningkatkan kandungan nutrisi pada tanaman. Misalnya beras yang diperkaya vitamin A yang dapat mencegah kebutaan pada anak-anak. Bahkan CRISPR memungkinkan kita mengembangkan tanaman yang mampu bertahan dalam kondisi cuaca ekstrem akibat perubahan iklim. Lalu di bidang lingkungan, CRISPR juga punya peran penting. Misalnya untuk konservasi spesies, CRISPR dapat membantu menyelamatkan spesies yang terancam punah dengan memperbaiki genetika pada populasi yang kecil. Selain itu, teknologi ini bisa digunakan untuk mengendalikan vektor penyakit, seperti memodifikasi nyamuk agar tidak bisa membawa virus malaria, dengue, ataupun Zika. Jadi, apa saja sih keunggulan CRISPR dibandingkan teknologi pengeditan genetik lainnya? Pertama, presisi tinggi. CRISPR bisa menargetkan lokasi spesifik dalam genom dengan akurasi yang sangat tinggi, sehingga risiko efek samping yang tidak diinginkan jadi jauh lebih kecil. Lalu dari segi kecepatan dan efisiensi, CRISPR ini luar biasa ya. Kalau metode sebelumnya bisa memakan waktu berbulan-bulan, sekarang proses pengeditan gen bisa diselesaikan dalam hitungan hari saja. Cepat banget kan? Selain itu, CRISPR juga relatif murah kalau dibandingkan teknologi lain, jadi lebih mudah diakses oleh laboratorium di seluruh dunia. Dan yang terakhir, fleksibilitas. Sistem CRISPR ini bisa disesuaikan untuk berbagai jenis organisme dan berbagai tujuan pengeditan. Jadi benar-benar serbaguna dan punya potensi luas untuk masa depan. Meskipun presisi tinggi, CRISPR masih dapat menyebabkan perubahan pada bagian DNA yang tidak diinginkan, atau yang biasa disebut off-target effects. Para ilmuwan masih terus mengembangkan teknik untuk meminimalkan risiko ini.
Salah satu tantangan besar juga adalah bagaimana mengirimkan sistem CRISPR ke sel-sel yang tepat dalam tubuh manusia, terutama untuk organ-organ yang sulit dijangkau. Selain itu, dalam beberapa kasus, tidak semua sel berhasil diedit, sehingga menciptakan campuran sel yang sudah diedit dan belum diedit dalam satu organisme, atau dikenal sebagai mosaik genetik. Penggunaan CRISPR, terutama pada manusia, menimbulkan berbagai pertanyaan etis yang kompleks. Mengedit DNA embrio manusia memang bisa mencegah penyakit genetik, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran tentang terciptanya bayi desainer dan kesenjangan sosial. Selain itu, perubahan genetik yang diwariskan akan mempengaruhi generasi yang belum lahir yang tidak dapat memberikan persetujuan mereka. Penting juga untuk memastikan bahwa teknologi CRISPR dapat diakses secara adil dan tidak memperlebar kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Para ilmuwan terus mengembangkan versi CRISPR yang lebih canggih, seperti base editing, yang memungkinkan perubahan satu huruf DNA tanpa memotong untai ganda. Ada juga prime editing, teknik yang lebih presisi dengan kemampuan untuk menyisipkan, menghapus, atau mengganti sekuens DNA. Bahkan CRISPR 3.0 adalah sistem yang dapat mengedit beberapa gen sekaligus. Selain pengeditan, CRISPR juga digunakan untuk deteksi. Teknologi CRISPR-based diagnostic dapat mendeteksi virus, bakteri, atau mutasi genetik dengan cepat dan akurat. Masa depan kedokteran bisa jadi akan melihat pengobatan yang disesuaikan dengan profil genetik individual setiap pasien menggunakan teknologi CRISPR. CRISPR adalah salah satu terobosan ilmiah terpenting abad ini yang membuka peluang tak terbatas untuk meningkatkan kehidupan manusia. Dari mengobati penyakit genetik yang sebelumnya tidak dapat disembuhkan hingga menciptakan tanaman yang lebih bergizi, CRISPR memiliki potensi untuk mengatasi banyak tantangan global. Namun, dengan kekuatan besar ini datang pula tanggung jawab besar. Pengembangan dan penerapan teknologi CRISPR harus dilakukan dengan hati-hati, mempertimbangkan aspek keamanan, etika, dan keadilan sosial. Kolaborasi antara ilmuwan, pemerintah, dan masyarakat diperlukan untuk memastikan bahwa teknologi revolusioner ini digunakan untuk kebaikan bersama. Masa depan CRISPR sangat menjanjikan, dan kita mungkin akan melihat terobosan-terobosan baru yang akan mengubah cara kita memahami dan mengatasi masalah kesehatan, lingkungan, dan pangan di seluruh dunia. Yuk di-subscribe dan share video ini ya guys.